Kita semua pasti pernah memperhatikan sosok yang selalu sendiri. Sosok yang hadir secara fisik di lingkungan kerja, di kampus, atau di tengah keramaian, namun terasa terisolasi secara mental. Seringkali, kita hanya melihat permukaan. Kita cenderung memberikan label, penyendiri, introvert akut, atau dingin. Tapi, saatnya kita pindahkan lensa fokus. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa mereka sendiri? Melainkan, mekanisme pikiran apa yang mendorong seseorang berada dalam isolasi kognitif ini? Apa yang sebetulnya terjadi di balik benteng mental yang terbentuk itu? Tujuan kita adalah memahami arsitektur mental tersebut. Membedah pola pikir yang membentuk pertahanan sosial, yakni pikiran yang secara aktif memilih, atau secara tidak sadar terdorong, untuk menarik diri dari koneksi. Bias of interpretation, atau kecenderungan salah tafsir. Ini adalah fondasi mengapa dunia sosial terasa sangat mengancam. Sederhananya, pikiran individu yang terisolasi kognitif ini sering beroperasi dengan sebuah filter realitas yang tebal dan gelap. Filter ini secara otomatis memutarbalikkan informasi sosial yang netral menjadi bukti penolakan diri. Ini adalah bentuk confirmation bias yang sangat merusak. Lalu, bagaimana ini bekerja? Ambil contoh interaksi yang paling umum, kita mengirim pesan. Jika pesan itu dibaca, tetapi dibalas lama, atau hanya dibalas singkat, pikiran kita akan melompat ke kesimpulan paling ekstrim. Pikiran tidak akan mempertimbangkan bahwa mungkin dia sibuk, baterai HP dia habis, atau dia mungkin lupa. Malahan kesimpulan yang muncul, aku tidak bernilai untuk dibalas dengan segera, atau dia balas begini karena terpaksa. Pola pikir ini telah dilatih oleh pengalaman masa lalu untuk selalu mencari, dan selalu menemukan, tanda bahwa diri tidak diinginkan. Lingkungan sosial dilihat bukan sebagai tempat untuk terkoneksi, melainkan sebagai laboratorium terbuka untuk mengonfirmasi ketidakberhargaan diri. Inilah sebabnya mengapa langkah pertama untuk mendekat terasa sangat berat, karena pikiran sudah menjamin bahwa upaya itu pasti akan berujung pada penolakan, sebelum interaksi dimulai. Di luar psikologi, zero sum adalah konsep ekonomi yang berarti keuntungan satu pihak pasti merupakan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks relasi sosial ini, maknanya adalah hubungan tidak dilihat sebagai aliran timbal balik yang alami, melainkan sebagai sebuah transaksi yang memiliki biaya tinggi dan risiko besar. Pikiran individu yang terisolasi melakukan perhitungan yang ketat. Ini adalah proses yang sangat dingin dan analitis, bertanya, apa yang harus aku berikan? Dan apa yang akan aku dapatkan sebagai imbalan? Dalam kalkulasi ini, potensi kerugian, yaitu rasa sakit, kekecewaan, atau pengkhianatan di masa depan, selalu diberi bobot yang jauh lebih besar daripada potensi manfaat, seperti rasa diterima atau kebahagiaan sementara. Jika seseorang berinteraksi dengan orang lain, pikiran melihatnya sebagai pengeluaran energi yang tidak efisien. Mengapa repot-repot menginvestasikan diri pada koneksi yang probabilitasnya tinggi akan berakhir dengan rasa sakit? Akibatnya, pikiran mengambil kesimpulan yang paling logis dan protektif. Isolasi adalah pilihan yang paling efisien, paling aman, dan paling sedikit menghabiskan sumber daya pribadi. Ini adalah strategi avoidance yang rasional bagi pikiran yang telah terluka. Strategi pertahanan yang paling kuat, yaitu hyper-independence, atau ketergantungan diri yang ekstrim. Perlu digarisbawahi, ini bukan sekedar tentang memilih mandiri. Ini adalah pengembangan benteng psikologis yang muncul sebagai respons mendalam terhadap rasa sakit atau kekecewaan relasional di masa lalu. Seringkali berakar dari pengalaman ditinggalkan, dikhianati, atau diabaikan dalam masa-masa krusial. Pikiran menyimpulkan bahwa ketergantungan adalah akar dari semua rasa sakit. Untuk memastikan diri kebal terhadap potensi rasa kecewa di masa depan, pikiran mengadopsi pola pikir pertahanan yang tegas. Aku tidak butuh siapapun. Kebutuhanku akan afiliasi atau orang lain adalah titik lemah yang harus aku hilangkan dan tekan. Individu tersebut secara sadar atau tidak sadar mulai mematikan sinyal-sinyal otak yang mendorong pencarian koneksi atau kedekatan emosional. Pikiran menciptakan ilusi kendali total. Jika tidak ada yang bisa diharapkan, maka tidak ada yang bisa mengecewakan. Tujuannya, menciptakan entitas yang sepenuhnya mandiri,
yang kebal terhadap kegagalan relasional. Harganya, menghukum diri sendiri pada isolasi permanen. Ini adalah strategi bertahan hidup yang meskipun logis bagi pikiran yang terluka, menjadi penghalang terbesar menuju kebahagiaan sosial. Hambatan bahasa nonverbal. Karena energi kognitif individu terkuras habis untuk mempertahankan diri dari potensi penolakan, sering terjadi kegagalan dalam mengirim atau membaca sinyal sosial yang menunjukkan keterbukaan, minat, atau kehangatan. Manifestasinya sangat halus, tapi fatal. Pertama, bahasa tubuh cenderung tertutup. Lengan bisa jadi menyilang tanpa disadari. Tubuh sedikit condong menjauh, atau otot bahu yang tegang. Ini adalah bentuk pertahanan fisik, seolah-olah menyiapkan diri untuk benturan. Kedua, kontak mata seringkali singkat. Menghindari tatapan langsung karena pikiran menganggap tatapan mata adalah potensi ancaman atau sumber penghakiman. Ketiga, nada bicara mungkin datar atau monoton. Memberikan kesan dingin atau kurangnya minat, meskipun di dalam hati. Individu tersebut mungkin sangat ingin interaksi berjalan lancar. Singkatnya, kecemasan internal yang besar itu terekspresi menjadi sinyal-sinyal nonverbal yang dibaca oleh lingkungan sebagai, "Aku tidak ingin didekati." Siklus negatif. Seorang individu sejak awal sudah percaya, berkat bias self-interpretation, bahwa ia pasti akan ditolak atau ditinggalkan. Karena keyakinan internal yang kuat ini, ia secara tidak sadar memancarkan sinyal sosial yang dingin, tertutup, dan menghindar. Lingkungan sosial merespons sinyal dingin tersebut dengan menjauh. Mereka secara alami berasumsi, orang ini sepertinya tidak mau diganggu atau tidak tertarik berinteraksi. Ketika orang lain menarik diri, keyakinan awal individu pun terkonfirmasi dan tervalidasi. Pikiran pun berkata, "Lihat, aku benar. Mereka memang tidak mau berteman atau menghargaiku." Menarik diri pun menjadi keputusan yang paling rasional. Jadi, ketakutan mendalam akan penolakan justru menciptakan perilaku yang menjamin penolakan itu benar-benar terjadi. Isolasi, pada akhirnya, bukan sekedar hukuman dari luar, melainkan hasil dari siklus tertutup yang diciptakan dan dipelihara oleh pola pikir itu sendiri. Kualitas versus kuantitas. Namun, penting juga untuk melihat fenomena isolasi ini dari sudut pandang yang lebih selektif. Bagi sebagian individu, isolasi ini bukanlah hasil kegagalan, melainkan berfungsi sebagai filter kualitas yang sangat ketat. Pikiran individu yang telah mengembangkan hyper-independence cenderung memandang interaksi sosial yang ditawarkan oleh lingkungan. Misalnya, obrolan ringan, basa-basi, pertemanan musiman, sebagai hal yang dangkal atau inefisien. Terutama jika diingat adanya logika zero sum, yang melihat hubungan sebagai pengeluaran energi yang berisiko. Dalam kalkulasi ini, mereka rela menukar kuantitas pertemanan dengan nol, demi menjaga integritas emosional. Jika koneksi yang ditawarkan tidak menjanjikan kedalaman, keaslian, atau kejujuran yang tinggi, pikiran akan memilih untuk keluar dari permainan. Dalam kasus ini, isolasi adalah sebuah keputusan protektif dan sangat selektif. Mereka memilih untuk fokus pada kedalaman diri sendiri daripada mengeluarkan energi untuk koneksi yang dianggap tidak substantif. Pada akhirnya, kita sampai pada pemahaman bahwa kondisi isolasi yang dialami oleh seseorang jarang sekali merupakan kekurangan karakter. Hal itu adalah hasil dari strategi bertahan hidup yang kompleks. Strategi ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan terus dijalankan oleh pola pikir yang sangat protektif. Pikirkan saja, betapa logisnya bagi pikiran untuk membangun dinding saat ia merasa rentan. Dan betapa wajarnya bagi pikiran untuk percaya bahwa menarik diri adalah cara paling aman untuk mencegah rasa sakit. Isolasi itu sendiri adalah sebuah dinding yang dibangun dari ketakutan. Dinding ini hanya bisa dirobohkan, bukan dengan mencari keramaian, melainkan dengan menyadari dan memahami cetak biru dari pola pikir kita sendiri. Kesadaranlah yang menjadi langkah pertama untuk memutus siklus tersebut. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana pola pikir yang kita refleksikan ini beresonansi dengan sudut pandang dan pengalaman kita? Pernahkah kita melihat strategi bertahan hidup ini, baik pada diri sendiri atau orang lain? Mari kita lanjutkan obrolan mendalam ini di kolom komentar. Jika kamu mendapatkan pemahaman baru di video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.